Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman sedulur, malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun penelakan urip saya. Terima kasih teman sedulur yang selalu mendengarkan konten YouTube saya. Agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, selalu saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Supono yang banyak sekali kirim video pada saya. Terima kasih handphone, HP, wadah yang namanya YouTube, Facebook, TikTok, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pemahaman-pemahaman melalui sebuah sosial media yang namanya handphone di era sekarang ini. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak niat berceramah, tausiah ataupun menggurui teman sedulur, namun saya sering pakai peci. Saya hobi, senang saja. Untuk teman saudara seagama Islam, jika pemahaman saya ini ada beda paham, mohon maaf. Sekali lagi jangan pernah salah paham. Ini banyak sekali kiriman video dari sahabat-sahabat saya dan beliau Bapak Supono yang di Pekanbaru. Saya di Lampung, teman-teman. Itu luar biasa. Seorang kiai ustadz yang terkenal, ustadz ini. Dan juga ada Buya, apalagi habaib-habaib itu. Saya berbagi, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita baca, itu semuanya benar adanya. Jangan pernah membencinya. Boleh kita menyalahkan, tapi ingat, menyalahkan itu sangat-sangat tipis dengan kebencian. Namun harus kita bisa mengontrol diri kita supaya kita tidak ikut membenci mereka. Sayangnya ini pemuka agama, banyak jamaahnya yang mengikuti, santrinya, pondok pesantrennya luar biasa. Ini dari konten yang saya dengar ini banyak sekali pemahaman tentang ngaji hati. Orang-orang belajar tentang ilmu makrifat. Saya berbagi teman sedulur. Katanya makrifat, katanya belajar ngaji hati, ngaji rasa, notor jiwa. Saya berbagi, mungkin teman sedulur punya kiai, punya orang yang panjenengan takdimi, orang yang panjenengan gurui, ataupun sekaligus orang yang mendengarkan saya ini bicara ini. Alhamdulillah kalau didengar orang-orang tersebut. Banyak orang mengatakan belajar bahkan mencapai titik makrifat. Saya pernah bikin konten, makrifat itu ilmu laku. Kapan belajarnya? Setiap waktu. Kapan prakteknya? Setiap saat. Sampai kapan kita tuh belajar ilmu makrifat? Selesainya sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jadi orang yang mengatakan dia sudah makrifat, dia sudah mencapai itu, renungkan kata-kata saya. Ilmu makrifat itu ilmu perjalanan kehidupan, ilmu laku, praktek. Kapan prakteknya, kapan belajarnya, setiap saat dan setiap waktu. Saya berbagi teman dulu. Kalau di sekitar saya, kalaupun panjenengan pernah ada di posisi perjalanan seperti saya teman dulu, banyak orang itu mengatakan dia sudah makrifat. Harta bendanya jika dijual bisa membeli sebuah mobil Innova, bahkan Alphard. Di bulan suci Ramadan masih menerima zakat. Bahasanya dia seorang amil, seorang fisabilillah. Coba renungkan teman sedulur, renungkan kata-kata saya. Itu bukan orang makrifat. Dia menerima berdasarkan hadis-hadis. Yang membuat hadis itu siapa? Manusia. Bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi semesta ini. Orang yang mengaku-ngaku seperti itu, dalilnya dalih menerima hal-hal seperti itu karena berdasarkan hadis. Ibarat semesta itu bisa tertawa, ya pasti tertawa.
bahkan bagiannya lebih banyak dari orang miskin. Apakah itu salah? Benar Mas Dulur. Itu benar adanya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya tidak menyalahkan karena mereka itu memiliki keyakinan tentang hadis-hadis yang dia baca. Namun saya berbagi Mas Dulur, jadilah orang-orang Islam yang menyayangi Islam, mencintai Islam. Islamnya isi Allah. Cintailah, bahagialah dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, karena semua ada karena ciptaannya. Saya berbagi, katanya belajar ngaji rasa, katanya belajar mencapai titik makrifat, mau bikin kamar mandi di masjid aja, ngajuin proposal, minta sumbangan di lingkungan, padahal dia lebih kaya dari orang-orang sekitarnya. Katanya makrifat. Apakah salah? Tidak, itu benar adanya. Saya melihatnya sendiri. Itulah perjalanan-perjalanan orang-orang Islam yang mereka banyak sekali kehidupan sehari-harinya sesuai dalil hadis yang dia baca. Padahal yang disebut ngaji diri, ngaji hati, itu semua pertanyaan dan jawaban ada di dalam dirinya sendiri masing-masing. Apakah saya ini baik atau pura-pura baik? Ataukah kita itu baik supaya dipandang orang itu baik? Renungkan kata-kata saya. Di Al-Quran itu hanya 2 kalimat, berharap atau memberi, yang selama ini panjenengan, orang-orang yang panjenengan takdimi, bahkan tanyakan pada diri panjenengan. Setiap saat, setiap hari panjenengan itu berharap atau memberi. Itu ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Apalagi seorang tokoh ulama, tokoh besar, kiai, ustadz. Mungkin dia berbagi sedekah, mendoakan orang sekali, tapi berharap setiap hari. Orang yang dia beri 10.000, 100.000, panjenengan berharap setiap ketemu panjenengan minta dihormati. Setiap ketemu panjenengan minta dihargai. Memerintahkan, menyuruh apa saja, panjenengan berharap untuk dituruti. Sekali memberi, banyak orang berharap setiap hari, bahkan seumur hidupnya, untuk ditakdimi. Banyak sekali orang terlena, tidak menyadari tentang pemahaman Allah itu tahu apa yang ada di dalam dirimu, sedangkan orang lain tidak akan pernah tahu. Itu rahasia. Itu Mas Dulur, saya berbagi tentang pemahaman ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa. Ilmu makrifat itu ilmu laku, bukan ilmu membaca, menulis, diam, duduk, diam, hanya membaca-baca, menghitung-hitung, dapat pahala dan surga. Terima kasih. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.